Bismillahirrahmanirrahim. Wa faraiduha wa minhum man abbaru anha bisyuruti salasatun. Fardunya Jumat di antara ulama ada yang mengistilahkan dengan asyurut, berarti fardunya Jumatan atau syarat-syaratnya Jumatan itu ada 3. Ahaduha wa thaniha khutbatani yaqumu al-khatibu fihima wa yajlisu bainahuma. Syarat atau fardu yang pertama dan yang kedua yaitu adalah melakukan 2 khutbah yang khatibnya, orang yang berkhutbah itu melakukan 2 khutbah dengan cara berdiri dan duduk di antara 2 khutbah. Antara khutbah pertama dan kedua dipisah dengan duduk. Khutbahnya berdiri, terus dipisah dengan duduk, terus dilanjutkan khutbah kedua. Qala al-mutawalli biqadri tuma'ninati bainas sajdataini. Duduk yang dilakukan khatib ketika memisah antara 2 khutbah itu duduk sekedarnya tumakninah yang ada di duduk di antara 2 sujud. Berarti itu minimalnya duduk yang memisah antara 2 khutbah itu adalah duduk tumakninah di dalam sholat, duduk di antara 2 sujud. Itu kadar minimalnya. Walau ajaza anil qiyami wa khotoba qa'idan au muttaji'an soha. Apabila khotib tidak mampu berdiri dan melakukan khutbah dengan duduk atau tidur miring, maka tetap sah. Khutbah dengan duduk atau tidur miring itu sah. Wajaza aliktida'u bihi, dan makmum sah bermakmum dengan imam yang cara khutbahnya duduk dan tidur miring tadi. Walau ma'al jahli bihalihi, meskipun memang tidak tahu keadaan dari imamnya, itu tetap sah bermakmum kepada imam yang ketika khutbah dengan duduk dan tidur miring karena tidak mampu berdiri tadi. Wa haitsu khotoba qa'idan fa shala bainal khutbataini bisaktatin la bittijain. Dan sekira khatib itu melakukan khutbah dengan duduk, maka pisahlah antara 2 khutbah dengan diam, bukan dengan merubah keadaan menjadi tidur miring. Bukan begitu caranya, tapi tetap diam, tetap duduk. Asalnya kewajiban khutbah itu berdiri, karena tidak mampu berdiri maka boleh dilakukan dengan duduk. Padahal syaratnya tadi antara khutbah pertama dan kedua dipisah dengan duduk. Nah, padahal posisinya sudah duduk. Terus bagaimana cara memisahkannya? Menurut Imam Al-Mutawalli adalah menurut keterangan di sini caranya adalah dipisah dengan diam, bukan dengan tidur miring. Wa arkanul khutbataini khamsatun. Rukun-rukun khutbah itu ada 5. Yang pertama adalah hamdulillah, memuji kepada Allah. Yang kedua adalah tsumma sholatu ala rasulillah, membaca sholawat atau berdoa sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa lafzuhuma muta'ayyinun, dan lafaz hamdulillah dan sholawat itu muta'ayyinun, tertentu, yaitu menggunakan alhamdu itu.
tidak boleh diganti menjadi asyukrulillah, menjadi atsana'ulillah. Itu tidak boleh, harus alhamdulillah. Dan juga sholawat tidak boleh diganti rahimallah ala Muhammad. Jadi shollallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad diganti Allahumma arham ala Sayyidina Muhammad. Itu tidak boleh karena sholawat lafadznya sudah muta'ayyin. Terus yang ketiga adalah wasiat atau perintah dengan ketakwaan. Wala yata'ayyanu lafdhuha ala shahih. Kalau yang wasiat ini, wasiat dengan takwa, ini lafadznya menurut qaul shahih tidak harus wasiat. Boleh wasiat, misal usikum wa nafsi bitaqwallah, atau diganti dengan yang semakna, misal ati Allah. Itu juga sama, bukan usikum bitaqwallah tapi ati Allah misal. Itu boleh. Wa qiraatul Qur'ani wa qiraatu ayatin fi ihdahuma. Rukun selanjutnya adalah membaca satu ayat di dalam salah satu dua khutbah. Bisa dibaca di khutbah pertama atau dibaca di khutbah kedua, membaca satu ayat. Terus yang terakhir rukunnya wa du'a'u lil mu'minina wal mu'minati fil khutbati atsaniyati. Mendoakan mukminin mukminat di dalam khutbah kedua. Itu rukunnya. Yang tiga itu alhamdulillah, sholawat, wasiat. Itu di dua khutbah. Terus yang qiraatu ayat itu di salah satunya. Yang doa kepada mukminin mukminat itu di khutbah yang kedua. Wallahu alam.